Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita sampai sekarang ini masih bisa melakukan aktivitas dan mencari ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan juga kepada para keluarga, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'ahum, juga kepada kita beserta kepada seluruh umatnya hingga yaumul qiyamah nanti. Yang pertama-tama yang saya hormati dosen pengampuh mata kuliah Pendidikan Agama Islam Ibu Hairun Nisa SPD MA dan juga kepada teman-teman yang saya banggakan. Di sini izinkan saya membawakan dakwah mengenai bagaimana membangun paradigma Quran. Baik, kali ini saya akan memberikan dakwah mengenai bagaimana membangun paradigma Qurani. Jadi, Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam. Ia adalah satu-satunya kitab suci yang masih asli. Isi ajarannya lengkap dan sempurna. Ya, setidaknya isinya bisa dibandingkan dengan kitab-kitab suci agama samawi yang lain. Kita meyakini bahwa Quran satu-satunya kitab suci yang masih asli. Inti ajaran Quran adalah pedoman hidup bagi manusia dalam upaya meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dia adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Al-Quran mengarahkan pada pembaca untuk berjalan di atas siratal mustaqim, jalan lurus Allah Subhanahu wa taala, dan mengakhiri tugas kehidupan secara husnul khatimah, pengakhiran atau penghabisan yang baik. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk menjadikan Al-Quran tempat berkonsultasi, lalu menjadikannya sebagai suluh kehidupan, sebagai pelita kehidupan, sebagai cahaya kehidupan, nur dalam menerangi kehidupan kita di dunia ini. Nah, ini nih kita bertanya-tanya, untuk apa sih Al-Quran diturunkan? Yusuf Al-Qaradawi mengatakan beberapa hal tentang untuk apa Al-Quran diturunkan. Pertama, yaitu meluruskan akidah manusia. Menegakkan pokok-pokok tauhid merupakan landasan pokok dalam kehidupan, sehingga dalam Al-Quran kemudian turun untuk menegakkan pokok-pokok tauhid. Karena tiang-tiang tauhid ini landasan beragama yang sangat penting eksistensinya. Karena bersikap sebaliknya tidak bertauhid atau biasa disebut syirik, maka itu adalah sikap yang sangat tercela. Bahkan dia adalah dosa yang sangat besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nisa surah keempat ayat 48 Allah menyebutkan, Zalika liman yasha'u wa man yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutunya syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Bahkan dalam Al-Quran surah Al-Luqman surah ke-31 ayat 13 Allah berfirman, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Bagian B adalah mensahihkan akidah tentang kenabian dan kerasulan. Karena sesungguhnya umat manusia itu dulunya adalah satu dan kemudian terpisah. Maka kemudian itulah perlunya manusia terhadap kenabian dan kerasulan. Kemudian menjelaskan tentang tugas-tugas para rasul,
khususnya dalam hal kabar gembira dan pemberi peringatan, basyira wa nasiran, tugas-tugas para rasul. Kemudian yang ketiga bagian C itu meneguhkan keimanan terhadap akhirat dan keyakinan akan adanya balasan yang akan diterima di akhirat. Ya, jadi Al-Quran kemudian menetapkan beberapa gaya yang dalam upaya meneguhkan akidah dan mensahihkan akidah ini, diantaranya dalam surah Ar-Rum surah ke-30 ayat 27. Di sini Allah menegakkan argumen-argumen akan adanya dan akan terjadinya pembangkitan dengan menjelaskan kekuasaan Allah, mengembalikan makhluk sebagaimana semula. Dialah Allah yang memulai penciptaan, kemudian Ia mengembalikan sebagaimana semula dan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak manusia. Yang bagian A yaitu meneguhkan kemuliaan manusia. Allah dalam Al-Quran menguatkan bahwa manusia adalah makhluk mulia. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya sendiri. Kemudian Ia meniupkan rohnya kepada Adam dan Allah menjadikan Adam sebagai khalifah dan keturunan Adam berperan sebagai pengganti Adam sebagai kekhilafan. Jadi bahkan Allah menyatakan bahwa manusia adalah makhluk fi ahsani taqwin, makhluk yang sangat mulia, yang lebih sempurna dibanding makhluk Allah yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu menetapkan hak-hak manusia. Bisa dibaca dalam surah Al-An'am surah ke-6 ayat 151. Bisa juga di Quran surah Al-Isra surah ke-17. Semua di situ ada yang Al-Quran menetapkan hak manusia seperti hal sidik misalkan, atau mungkin bekerja atau menjelajahi dunia, hak untuk menikmati hasil usaha sendiri dengan halal, hak untuk memiliki tempat tinggal yang layak dan sebagainya. Selanjutnya bagian C yaitu meneguhkan hak-hak kaum duafa, orang-orang lemah secara ekonomi. Yang contoh misalnya itu pada surah Ad-Duha surah ke-93 ayat 9. Yang dimana artinya yaitu, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Di zaman ini Al-Quran bukan hanya dijadikan sebagai sumber ajaran, tetapi juga menjadikan paradigma dalam pengembangan iptek, pengembangan budaya. Bahkan Al-Quran dihadirkan untuk mengatasi dan menghadapi berbagai problem kehidupan umat Islam saat itu. Pada zaman keemasan Islam, Al-Quran dijadikan sebagai paradigma dalam segala aspek kehidupan, dan Rasulullah SAW menjadikan role model atau uswatun hasanah dalam mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Fakta sejarah bahwa kemajuan, kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan yang telah dicapai pada masa keemasan Islam adalah wujud dari aktualisasi Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Baik, itulah tadi dakwah saya mengenai bagaimana membangun paradigma Quran. Semoga kita semua dapat menerapkan Al-Quran dan mengingat terus Al-Quran dimanapun kita berada. Dan semoga setiap derap langkah kita semua bisa membuahkan pahala yang dapat menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya mempunyai satu pantun, yaitu menggoreng ikan dicampur buaya, digoreng terpisah jangan sekaligus. Cukup sekian dakwah saya, moga mendapat nilai yang bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.